نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang kajian Sahih Bukhari. Setelah kita dalam bulan suci Ramadan dan di awal bulan Syawal atau di bulan Syawal kita tidak taklim, dan kita mulai lagi insyaallah malam hari ini setelah libur panjang. Kita kembali lagi untuk mempelajari kitab Sahih Bukhari. Kita telah membahas hadis-hadis seputar tentang masalah iman, yaitu yang menjelaskan tentang definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah dan hakikat iman menurut ahli sunnah wal jamaah, yaitu pada bahasan yang kedua dari kitab Bukhari. Bahasan yang pertama tentang wahyu, bahasan yang kedua adalah tentang iman. Sebelum kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu, saya ingin kembali menjelaskan tentang iman menurut ahli sunnah wal jamaah secara singkat dan mengingat apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, iman dalam definisi ahli sunnah adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Hal ini menyelisihi keyakinan orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu, ada yang mengatakan cukup dalam hati saja, itu seperti kaum Jahmiyah. Ada yang mengatakan iman cukup dalam lisan saja, ini dalam firqah Murji'ah Karomiyah. Dan ada yang mengatakan iman cukup dalam hati dan cukup dalam lisan, tidak perlu amal. Itu dinamakan dengan Murji'atul Fuqaha. Maka ahli sunnah mengatakan imanun qaulun wa amalun. I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Kemudian yang kedua, menurut ahli sunnah al-imanu yazidu wa yankusu.
Iman menurut ahli sunnah bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan sebab taat dan berkurang dengan sebab melakukan maksiat. Hal itu berbeda dengan keyakinan orang-orang Murji'ah yang mengatakan maksiat tidak mencacati iman. Jadi pelaku maksiat menurut orang Murji'ah tetap imannya sempurna. Dan berbeda juga dalam keyakinan orang-orang Khawarij, di mana orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir, keluar dari Islam. Ahli sunnah berkata mukmin naqisul iman. Orang yang melakukan maksiat itu mukmin tapi imannya kurang. Kemudian yang ketiga, al-imanu syu'abun wa darajat. Iman itu punya cabang dan iman itu bertingkat-tingkat. Jadi iman itu punya cabang. Cabang-cabang iman ya, seperti tentunya masuk di dalamnya cabang-cabang iman itu iman kepada rukun iman yang 6, salat, zakat, puasa, haji, jihad, berbakti kepada dua orang tua, baik sama tetangga, berkata baik, sabar, kemudian akhlak yang mulia, sampai memindahkan duri dari jalan, itu adalah bagian dari iman. Mengucapkan salam adalah iman, mengantarkan jenazah adalah iman, menunaikan kewajiban itu adalah bagian dari iman. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Artinya ada iman yang paling tinggi, yaitu kalimat syahadatain. Ya, salat, berzakat, berpuasa, haji. Tentunya menunaikan salat lebih mulia dari memindahkan duri dari jalan. Artinya di sini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, berderajat, tidak dalam satu tingkatan. Kemudian yang keempat, ahlul imani yatafawatu wa yatafadalu. Menurut ahli sunnah, ahlul iman itu juga bertingkat-tingkat. Artinya orang beriman tidak dalam satu tingkatan. Di dalam Al-Quran kan dibagi 3 tingkatan besar: as-sabiqun as-sabiqun, al-muqtasid, dhalimul nafsi. Ahlul kiblah, ahlul tauhid, ada 3 tingkatan utama. Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu terdahulu kepada setiap kebaikan, yaitu sabiquna bil khair, orang yang selalu terdahulu kalau setiap kebaikan. Mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melaksanakan mustahabat, menjauhi yang makruh ya. Maka ini dinamakan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu terdahulu dalam setiap kebaikan. Kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi terkadang mungkin meninggalkan yang mustahabat, terkadang melakukan yang makruh. Maka ini dalam derajat yang kedua. Yang ketiga adalah dhalimul nafsih, orang yang mendolimi dirinya, yaitu orang yang mukmin tapi terkadang meninggalkan apa yang diperintah. Mungkin sebagian di antara muslim tidak berzakat, ada yang tidak puasa, dan terkadang melakukan yang maksiat. Mukmin tapi mungkin berzina, ada yang mencuri, ada yang melakukan ghibah, ada yang melakukan namimah, ada yang korupsi, ada yang kalau kerja diawali dengan riswah. Maka ini dinamakan dhalimun nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Semuanya adalah mukmin tapi derajatnya berbeda, keimanannya berbeda. Ahlus sunnah, ahlul iman yatafawatu wa yatafadalu,
Jadi ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Imanu Abi Bakrin laisa ka imanina. Imannya Abu Bakar tidak sederajat dengan iman kita. Imam Bukhari mengetengahkan berbagai bab dan mengetengahkan berbagai hadis. Nah, sekarang kita akan masuk di tahun baru ini atau di pelajaran yang baru ini adalah pembahasan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Babu fadlil ilmi. Wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi ta'ala wa qaulihi azza wa jal rabbi zidni ilma. Hada min ba'di du'ai Nabi sallallahu. Bab tentang ilmu. Jadi bab tentang ilmu. Babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini adalah bahasan yang ketiga. Jadi setelah membahas wahyu, bagaimana turunnya wahyu, bagaimana Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Ta'ala, kemudian menjelaskan definisi iman dan hakikat iman, kedudukan iman, menjelaskan juga bantahan kepada kelompok-kelompoknya menyimpang tentang iman, yaitu 3 kelompok besar, yaitu orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Mu'tazilah. Maka Imam Bukhari menjelaskan bab yang ketiga, yaitu pembahasan tentang ilmu. Dalam bab ilmu, Imam Bukhari akan membahas 3 bahasan besar. Jadi Imam Bukhari menjelaskan dalam bab ilmu tentang 3 bahasan besar. Yang pertama, Imam Bukhari menjelaskan fadlul ilmi wal ulama, yaitu beliau menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Jadi akan menyebutkan sejumlah hadis tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Yang kedua akan menjelaskan tentang adabu thalibil ilmi, yaitu adab pencari ilmu. Dia akan menjelaskan sejumlah hadis tentang bagaimana cara pencari ilmu, kita sebagai pencari ilmu mencari ilmu, adabnya seperti apa. Ya. Yang dengan itu orang akan mendapatkan berkah ilmu, akan mendapatkan nikmat ilmu. Yang ketiga adalah adabu ta'lim, yakni adabul ulama fi ta'lim, adabu adail ilmi. Yang ketiga adalah akan menjelaskan adab ulama dalam mengajarkan ilmu, adab menyampaikan ilmu, adab mengajarkan ilmu. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan 3 bahasan besar
dalam kitabnya ini. Jadi yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Nanti hadis-hadisnya akan terpisah-pisah ya. Memang tidak teruntut itu. Hadis-hadis seputar keutamaan ilmu saja enggak gitu. Tapi akan terpisah-pisah dalam hadis ini, dalam kitab ini. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang adab mencari ilmu. Bagaimana mencari ilmu? Ya, sifat-sifat para pencari ilmu seperti apa? Akan dijelaskan hadis-hadisnya di sini. Kemudian yang ketiga adab al-muallim, adab guru. Kalau tadi adalah adab thalib, kemudian adab muallim, adab guru. Bagaimana guru mengajarkan ilmu, seperti apa karakter guru yang semestinya ya, dalam mengajarkan ilmu. Al-Imam Bukhari mengawali bab fadlul ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Lalu Imam Bukhari mengetengahkan dua ayat dan tidak menyebutkan sejumlah hadis. Jadi dalam bab yang pertama tidak menyebutkan sejumlah hadis. Beliau hanya menyebutkan tentang dua ayat. Itu surah Al-Mujadilah ayat 11 ma'ruf. Yaitu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan hadis dan ayat pada surah Thaha, surah ke-20 ayat 114, Rabbi zidni ilma. Nah, kita lihat dulu di sini fadlul ilmi. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ini dalam surah Al-Mujadilah. Kemudian pada surah Thaha, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, zidni ilma, tambahlah aku ilmu. Jadi Imam Bukhari membawakan dua ayat. Ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Mujadilah bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Derajat orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Jadi derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala, kedudukannya di dunia dan di akhirat. Fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ketika dia hidup dan setelah dia mati. Artinya ketika di dunia ini.
Lalu kita perhatikan di sini apa yang dimaksud Allah mengangkat derajat orang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Pertama, diangkatnya derajat di dunia dan di akhirat. Jadi diangkat kedudukannya. Adapun derajat di dunia, yang dimaksud adalah anallah ta'ala rafa'a darajatahum fid dunya, yakni manazilahum, yaitu kedudukannya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Salah satu bentuk bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu yaitu mengangkat kedudukannya, manzilahnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat seorang gubernur di Syam. Pada waktu itu seorang dari keturunan budak minal mawali, namanya Ibnu Abza. Dan sempat ada orang yang memprotesnya. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah, dan beliau menjadi khalifah Tsaniyah, itu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, maka beliau mengangkat derajat Ibnu Abza sebagai gubernur. Padahal beliau minal mawali, beliau ini dari keturunan budak. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawakan hadis, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman. Ibnu Abza ini ternyata hafidul Quran wa qurra. Dia adalah hafal Quran dan qari, mukri, ahli qiraah. Maka Umar ibn Khattab mengangkatnya menjadi seorang gubernur. Karena beliau ini adalah seorang qari, ahli qiraah dan hafid Quran. Maka beliau mengatakan, aku mengamalkan hadis ini, bahwa orang yang hafal Quran diangkat derajatnya. Dan yang kedua yang dimaksud diangkat derajatnya itu apa? Yudkar ismuh, yaitu akan disebut namanya. Dia orang yang berilmu ini akan disebutkan namanya selalu dalam kenangan sejarah. Sebagaimana kita ketahui, semua umat Islam mengenang nama-nama para sahabat, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Sebagaimana kita mengenang juga para ulama fikih madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan seterusnya. Maka orang yang berilmu itu diangkat penyebutannya, itu yudkar ismu, yaitu senantiasa berada dalam ingatan manusia, dikenang gitu ya, orang berilmu itu. Sebagaimana mungkin di dunia hari ini, atau mungkin berkaitan dengan ilmu dunia, atau yang punya saham dalam ilmu. Seperti kita mungkin di Indonesia ingat kepada Muhammad Nasir, Hamka, ya, Cokro Aminoto umpamanya ya, Ki Hajar Dewantara, yang dengan berbagai jenis ilmu ya, orang menyebutnya. Menyebutnya. Kenapa? Ya memang Allah Ta'ala berjanji akan mengangkat apa? Derajat mereka. Dalam hati orang-orang yang beriman.
Dan penyebutan mereka juga akan tetap ada dalam hati kaum muslimin walaupun telah meninggal dunia. Ya, sebagaimana kita mengenang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama hadis dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kedua yang dimaksud diangkat derajat, yaitu diangkat derajatnya di surga. Jadi diangkat derajatnya di surga. Ya, diangkat derajatnya di surga tidak lain yaitu kedudukannya di surga. Karena surga ada 100 tingkatan apa? Surga. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Sebagaimana surga itu ada 4 macam surga. Jadi ornamen surga itu beda-beda gitu ya. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan min dunihima jannatan. 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fiha wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Kata Nabi SAW, 2 surga dari emas, semua perkakasnya, piring, gelas, cerek-cereknya dan sebagainya, dan semua yang ada di dalamnya adalah terbuat dari emas, termasuk apa pintu-pintunya, ornamennya dari emas, dan 2 surga lagi dari perak. Ya, di mana yang 2 surga untuk sabikuna sabikun dan 2 surga lagi li ashabil yamin. Artinya di situ menunjukkan imannya di dunia berbeda, maka derajatnya juga di surga adalah apa? Berbeda. Jadi menunjukkan yang dimaksud diangkat derajatnya yaitu dibedakan tempatnya nanti apa? Di surga. Jadi tempat singgahnya di surga beda antara orang berilmu dengan orang yang tidak apa? Berilmu, yaitu dengan derajatnya. Yaitu apa? Manaziluhum fid dunya, kedudukan mereka di manaziluhum fil jannah, kedudukan mereka di surga. Nah. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud diangkat derajat mereka yaitu diangkat pahalanya. Jadi yang dimaksud diangkat derajat mereka yaitu diangkat pahalanya. Ya otomatis maknanya yang kedua, yang pertama tadi juga. Bahwa yang dimaksud orang berilmu akan diangkat derajatnya, yaitu akan diangkat pahalanya. Nah, disinilah kita akan sedikit merenungkan dan dijadikan sebagai motivasi bagi kita bahwa orang berilmu itu akan beda pahala amalnya dengan orang yang tidak berilmu. Dari pahala amalnya. Antara orang yang beribadah dengan taklid dan orang yang beribadah dengan ilmunya itu akan berbeda pahalanya. Kalau sekarang antum dengan saya atau dengan siapa berkumpul ada 1000 orang. Wudunya wudu sunnah semuanya, yang 1000 itu. Dan sholat dengan sholat sunnah. Artinya sholatnya dari awal sampai salam cocok sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Tapi pahalanya akan berbeda. Kenapa? Lihat Nabi SAW mengatakan fadlul alimi alal abidi kapadil qamari
Lailatul Badri ala sairil kawakibi. Perbedaan orang yang berilmu dengan ahlu ibadah adalah bagaikan keutamaan bintang-bintang dengan bulan purnama. Sekarang ada 1.000.000 bintang, gemerlapan, lalu muncul bulan purnama, maka sirnalah, kalah ini cahayanya oleh bulan purnama. Demikianlah Nabi SAW menggambarkan orang berilmu dengan ahlu ibadah. Kenapa orang yang berilmu akan lebih besar pahalanya dengan orang yang beramal tapi dia taklid? Kita berikan contoh sekarang wudu yang sederhana, wudu. Antum wudu sesuai dengan sunnah. Setelah mendengarkan penjelasan saya, tidak lebih dari 5 menit yang ngapa ngajarin antum. Kata saya, ikhwan, muka antum wudu seperti wudu sunnah? Ya. Kata saya, yang pertama disunnahkan kita membaca bismillah. Bacakan hadis. La wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Ya, bismillah. Kemudian disunnahkan mencuci 2 telapak tangan. Hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman, ya, menjelaskan. Mencuci 2 telapak tangan. Kemudian setelah itu mengambil air yang baru, berkumur-kumur, mengisap air ke hidung 3 kali. 3 kali cedukan, disatukan mulut ke hidung. 1 keluarin, 1 keluarin. Ketiga, mencuci muka. Disunahkan mencuci muka, mengambil air, kemudian mencucinya dengan 2 telapak tangan, sebagaimana dalam hadis ya, Abdullah bin Abbas. Kemudian disunahkan mensela-sela jenggot. Kemudian mencuci tangan, yang kanan dulu sampai siku. Disunahkan mensela-sela jari-jari, menggosoknya, dan disunahkan 2 atau 3 kali. Yang kiri sama, mengusap kepala dari depan ke belakang, ke depan, kemudian memasukkan telunjuk, kemudian ibu jari mengusap bagian belakangnya begini. Lalu mencuci kaki, yang kanan sampai kedua mata kaki, mensela-sela jari-jari, menggosoknya, yang kiri seperti itu. Kemudian tutuplah dengan doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunnah. Halas. Enggak sampai 5 menit kan ya. Bahkan sampai dicontohkan airnya juga enggak akan sampai 5 menit. Yang 1000 orang yang hadir sepakat dengan saya mengamalkan wudu yang sunnah. Tapi pahalanya akan berbeda dengan ustadznya. Dan ustadznya akan berbeda lagi dengan ulamanya. Kenapa? Sebab antum itu terima jadi gitu ya. Kalau ustadz, dia belajar dulu lama, menelaah dulu hadisnya. Hadis Abu Hurairah tadi sahih atau enggak, diteliti jumlah hadisnya. Dicari dulu tentang hadisnya. Kenapa pakai bismillah? Cari dulu hadisnya. Sahih atau enggak? Diteliti sanadnya satu persatu. Namanya ini, kata mizan i'tidal umpamanya, ya. Itu disebutkan sahih, siqah gitu. Kemudian apa? Berpikir, apakah hadis ini menunjukkan bismillah wajib atau mustahab saja gitu. Diteliti lagi makna hadisnya gitu. Jadi lama gitu. Dia melakukan berbagai langkah gitu kan. Langkah. Kemudian setelah itu hadis tentang mencuci telapak tangan, teliti. Ada mencuci telapak tangan hukumnya wajib sebelum memasukkan ke bezana. Ada yang menunjukkan sunnah, teliti hadisnya. Maka mereka memiliki amal yang panjang dan melakukan penelitian. Maka ibadah yang dilakukan oleh orang alim berbeda dengan yang dilakukan oleh orang awam. Membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lihat para ulama menelaah ya. Allah berfirman,
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilanya lil goyah atau ilanya lil intiha. Sampai ila diteliti oleh para ulama. Ilanya lil goyah atau lil intiha. Ilanya bimakna ma'a atau ilanya bimakna intihaul goyah. Kalau ilanya bimakna intihaul goyah, berarti sikunya tidak wajib dicuci gitu kan. Kalau ilanya bimakna ma'a, maka sikunya wajib dicuci. Nah, sampai membahas hurufnya juga lama gitu kan. Wamsahu bi ru'usikum. Apakah ba'nya lil insaq atau ba'nya lil tab'in? Kalau lil tab'in menunjukkan mengusap sebagian kepala sah gitu. Kalau ba'nya lil ilsaq berarti harus semua. Teliti sampai huruf apa? Huruf tadi ba'nya. Wa arjulakum atau wa arjulikum dibacanya apa? Dibacanya jar atau dibacanya nasab. Wa arjulakum atau wa arjulikum. Para ulama membahas itu. Jadi keringatnya lebih lama ketimbang antum yang mendengar ustaz sekali gitu kan. Jadi pahalanya akan berbeda. Itulah yang dimaknai yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Keringatnya lama gitu. Meneliti huruf ba ini. Menggabungkan hurufnya ini lebih kuat ba di makna ini. Kenapa? Ada hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya begini. Semua masail. Maka maknanya yarfa'illahu ladzina amanu minkum utul ilma darajat. Dan Imam Syafi'i udah sering disampaikan, tapi mungkin pesannya berbeda ya. Kisah Imam Syafi'i disampaikan dengan berbagai judul ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mempraktekkan hadis yang tadi dan ceritanya ini. Ketika bertamu kepada Imam Ahmad, murid Imam Ahmad mendapatkan 3 kejanggalan. Pertama, makannya RW 06, rewog banyak. Kedua, dikirain ulama itu sholat sepanjang malam. Mungkin sholat 100 rakaat atau 1000 rakaat atau berapa rakaat. Ternyata tidak sholat sampai subuh, cuma duduk di masjid gitu. Datang waktu sholat subuh tidak wudhu lagi. Heran. Makanya murid Imam Ahmad itu heboh gitu. Ini katanya imam yang disanjung-sanjung. Makannya banyak, tidak sholat malam, dan tidak wudhu lagi katanya. Tapi lihatlah kefakihan. Bahwa kefakihan itu mendatangkan amal yang lebih besar daripada orang yang tidak fakih dalam beramal. Ternyata Pak, Bu, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita harus tahu ya, ternyata amalan yang ada niatnya dengan amalan yang tidak ada niatnya itu berbeda. Ya. Amalan niat solihah dan amalan niat tidak solihah. Karena niat itu ada 2. Kalau antum makan ingin sehat, minimalnya sehat kan itu. Kalau antum makan tujuannya menguatkan badan untuk beribadah, maka akan kuat badan itu untuk beribadah. Tapi kalau makan tidak ada niat, tidak ada faidahnya makan itu. Bahkan sebagian di antara kita kan ada orang yang olahraga, tapi besoknya sakit. Mungkin itu tidak ada niat olahraganya dengan benar. Ada beberapa ustadz diajak rihlah. Kenapa rihlah? Yang gak jelas juga ya. Setelah itu besoknya tidak ngajar. Padahal udah rihlah. Padahal tujuan rihlah untuk apa? Untuk refreshing. Ada ustadz ikut olahraga, besoknya tidak ngajar. Kenapa? Karena kecapean. Kenapa? Karena dia tidak ada logik matematikanya ketika dia olahraganya, nggak diukur bagaimana badannya, tidak ada pembukaannya, tidak ada akhirnya gitu kan. Dan ini penting dalam kehidupannya. Untuk antum. Termasuk antum punya anak, punya niat atau enggak gitu kan? Termasuk antum jima harus punya niat. Ngapain jima? Ya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika ditanya memberikan jawaban yang sangat agung. Kata beliau, aku tahu Imam Ahmad ini wara, tidak mungkin menghidangkan makanan yang haram. Maka aku ingin
dengan semua makanan yang aku makan ini, dari makanan yang halal, menguatkan tulang belulangku untuk ibadah kepada Allah. Jadi itu lihat ya, punya niat dan goyah dari setiap apa yang diperbuat termasuk makan. Adapun aku tidak sholat tadi malam karena aku merenungkan hadis katanya. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim dan hadisnya kalau menurut kita ya mungkin agak sulit untuk beristimbat apa hadisnya gitu ya. Ternyata Nabi SAW berkata kepada anak kecil yang sedang berkabung, tapi berkabung bukan karena meninggal bapaknya juga, berkabung karena burung piaraannya. Bersedih gitu ya, karena burung piaraannya mati. Maka Nabi SAW mengelus anak itu berkata, ya Aba Umair, madza fa'ala binugair katanya. Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini katanya. Aku mengeluarkan 1000 kesimpulan dari hadis ini. Kemudian lihat ditambah kecerdasan Imam Syafi'i, beliau berkata, adapun aku tidak wudu lagi karena aku belum batal. Dan Imam Syafi'i berkata, menunggu sholat ke sholat selama tidak batal itu adalah sholat. Jadi antum iktikaf sekarang di masjid dari mulai waktu tadi maghrib, kemudian nanti sholat isya dan antum tidak batal dan duduk di sini, maka selama duduk pahalanya sama dengan sholat. Jadi ada buku judulnya Amalul Qalil Aljul Katsir. Ada amalan yang sederhana tapi pahalanya besar. Tapi banyak orang yang melakukan amalan yang berat tapi pahalanya kecil. Karena tidak cerdas ya dalam beramal. Tapi Imam Syafi'i cerdas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beramal dengan amalan yang dianggap oleh orang sederhana, tapi dia dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena ilmunya. Dan inilah makna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Lalu Imam Syafi'i mengeluarkan statement, mengeluarkan sebuah kata-kata mutiara. Beliau mengatakan at-tafakkur sa'ah khairun min mi'ati rakaat. Kata beliau, tafakur sesaat bermudzakarah gitu ya. Sesaat itu lebih baik ketimbang 100 rakaat. Kalau orang sholat 100 rakaat, sholat malam 100 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 90, umpamanya apa? Sampai 100 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti 50 kali apa? Salam. Itu tidak lebih besar pahalanya katanya ketimbang orang yang tafakur sesaat tentang hadis atau ayat. Nah, saya akan berikan contoh yang tadi ya. Satu aja istimbatnya. Imam Syafi'i mengambil 1000 istimbat dari ungkapan Nabi SAW kepada anak kecil yang sedang berkabung, yang sedang bersedih karena burung piaraannya mati. Ya Aba Umair, madza fa'ala binugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Sunugair? Ambil aja 2 dulu ya. Pertama, yaitu apa? Rahmatul liwaladihi aw liwaladiha. Mulaba'atul ab ma ibnihi. Hadis ini menerangkan tentang kasih sayang bapak kepada anaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak, seorang ibu harus punya kasih sayang, dan seorang bapak, seorang ibu itu harus bisa bersendagurau dengan anaknya. Jadi harus mampu bersendagurau dengan anaknya. Seorang bapak itu harus menjadi sosok yang menyenangkan anaknya gitu kan. Coba ya, dengan hadis ini akan ada ribuan manusia yang soleh gitu kan. Dengan mengungkapkan hadis ini, Imam Syafi'i mengeluarkan manusia yang soleh ribuan dan akan mengalir dari ribuan itu kepada beliau. Karena para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, catat dengan tinta emas ya. Bapak yang bersosok keras dan ibu yang bersosok keras itu tidak akan diikuti anaknya.
Tapi bapak yang mampu bersenda gurau dengan anaknya, mampu bercanda dengan anaknya, senang sekali gitu kan. Anaknya akan selalu mendengar. Setiap nasihatnya akan selalu di hati anaknya. Tapi masalahnya kita agak berat ya ini. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan kalau antum tidak bisa bersedekah dengan uang, dengan harta, dan tidak bisa bersedekah dengan apa? Dengan kekuatan, ya bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang bisa menyenangkan orang. Kalau ngasih uang mungkin orang senang, tapi kita tidak punya. Minimalnya dengan apa? Dengan kata-kata yang menyenangkan. Dan Nabi SAW menyenangkan anak kecil dengan kata-katanya. Ya Aba Umair madza fa'ala bi Nugair. Ya. Kalau orang sholat 100 rakaat, itu berhenti pahalanya ketika orang itu meninggal dunia. Tapi orang yang mengeluarkan 2 istimbat saja tadi, dan dilakukan oleh ribuan orang, 2 istimbat itu dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mengalir pahalanya dari 2000 orang itu, dan tidak akan pernah terputus pahalanya. Dan inilah makna yarfa'illahu ladina amanu minkum ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ini maknanya. Ya, jadi agung di sini. Ini yang dimaksud diangkat derajatnya. Ya. Kemudian kita akan jelaskan juga di sini Allah mengangkat derajat. Hanya untuk mengingat saja. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 sebab utama bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Jadi ada 4 sebab utama Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Yang pertama dengan sebab imannya. Ya, lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Jadi derajat seseorang ditentukan dengan derajat imannya. Kedua dengan sebab amal soleh. Lihat dalam surah Thaha ayat 75. Wa may ya'tihi mu'mina qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Jadi tergantung amal kebaikannya. Contoh ya. Kita isya dulu, kemudian nanti kita lanjutkan. Bismillah. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua tadi sebutkan bahwa di antara sebab diangkatnya derajat seorang hamba baik dunia ataupun akhirat adalah berkaitan dengan amal. Sebagaimana disebutkan dalam surah Thaha surah ke-20 ayat 75. Kedudukan manusia di surga itu ditentukan dengan banyaknya amal soleh. Dan iman seseorang tingkatannya berbeda-beda juga dengan amal soleh. Yang ketiga adalah dengan sebab jihad. Jadi jihad akan mengangkat derajat seorang hamba. Dalam surah An-Nisa ayat 95-96 Allah berfirman, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairi urdarari wal mujahiduna fi sabilillah. Jadi tidak sama orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang berpangku tangan, yang tidak punya alasan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima.
darajatum minhu wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ya. Jadi derajat seorang mukmin tergantung menyempurnakan jihadnya. Dan mungkin antum sudah sering dengar jihad itu ada 4 macam. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kedzaliman, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang tingkatan jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Nah, jika orang menyempurnakan tingkatan-tingkatan jihad itu, maka akan sempurna imannya. Dan ketika orang itu meninggalkan sebagiannya, maka akan berkurang kedudukannya. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah menyediakan surga dengan 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan sebab yang keempat yaitu dengan sebab ilmu. Jadi dengan sebab ilmu. Lalu para ulama mengatakan kaitan yang 4 ini, mereka mengatakan bahwa yang 3 kembali kepada yang 1, yaitu ilmu. Karena iman tidak dinamakan iman yang hak kecuali iman yang dasarnya ilmu. Jadi iman wajib dibangun di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Surah Muhammad ayat 19. Kemudian amal tidak dinamakan dengan amal soleh kecuali amal yang berdasarkan ilmu. Maka dalam ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan ayat yang tadi juga Imam Bukhari membuat bab nanti setelah kita bahas beberapa hadis, babul ilmi qoblal qauli wal amali, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum apa? Beramal. Kemudian jihad tidak dinamakan jihad yang syar'i kecuali jihad yang dibangun dengan dalil yang benar. Artinya jihad yang dasarnya ilmu. Dan itu urgensi ilmu. Karena ilmu dibutuhkan dalam iman, dibutuhkan dalam amal, dibutuhkan dalam jihad. Nah, itu sekilas makna Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Dan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian ayat yang kedua, Rabbi zidni ilma. Bahwa Allah Ta'ala tidak mengajarkan kepada para nabi meminta penambahan kecuali ilmu. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta tambahan ilmu. Jadi para nabi, para rasul, dan ini kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah penambahan ilmu. Dan Nabi SAW diperintah oleh Allah Ta'ala meminta penambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Jadi redaksinya tidak berkata Rabbi zidni mulka atau Rabbi zidni amwala.
ya Allah tambahlah kerajaanku, tambahlah hartaku. Tapi berkata Rabbi zidni ilma. Tambahnya apa? Tambah adalah ilmu. Nah, kemudian bagian akhir yang saya ingin sampaikan di pelajaran pertama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang datang pujiannya dalam Al-Quran secara mutlak dan ilmu yang datang pujiannya di dalam sunnah secara mutlak adalah ilmu syar'i, ilmu kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang pemiliknya akan mendapatkan pujian Allah, ilmu yang mencarinya adalah ilmu yang mencarinya mulia dan mencarinya wajib adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu kepada kitabullah dan ilmu kepada sunnah Rasulullah SAW, bukan ilmu dunia. Kecuali ilmu dunia yang mewasilahi ilmu syar'i, ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah para nabi ya, dan kisah orang-orang yang dimuliakan Allah taala. Lihat dalam surah An-Naml ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu dalam surah An-Naml. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi Allah berfirman, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Itu apa? Ilmu kitab. Itu ilmu kitab. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Apa yang diwarisi? Tentunya al-ilmu wal mulka. Yang ada dalam ayat ini tentunya tentang Nabi Sulaiman adalah ilmu dan kerajaan. Tapi tidak semua para nabi mewarisi kerajaan. Hanya sebagian nabi saja, yaitu Nabi Sulaiman di antaranya. Tapi semua nabi mewarisi ilmu. Jadi mewariskan ilmu
Dan para nabi mewarisi ilmu dari bapaknya. Nabi SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarithuna dinaran wala dirhama, fa inna ma yuwarithunal ilma. Jadi tidak ada yang mewariskan harta. Jadi semua para nabi mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan juga tentang Talut yang mengalahkan Jalut. Itu kisah Bani Israel dan kaum Jalut. Maka yang mengalahkan orang-orang Jalut adalah atas kepemimpinan yaitu Talut. Allah memilih Talut sebagai panglima perang yang membawa Bani Israel untuk berperang bersama Nabi Daud alaihissalam. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Talut bukan harta, tapi dikatakan apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Talut adalah kekuatan dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik. Itu luas dalam ilmu dan luas dalam fisiknya. Artinya kuat dalam fisiknya. Nah, ketika orang-orang Bani Israel itu protes kan, mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahkum bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kata orang-orang Bani Israel, ya sesungguhnya tidak layak Talut memimpin kami, sebab dia tidak diberikan keluasan dalam harta. Maka sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian dan menambahnya keluasan dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di sini ilmu. Dan Nabi Daud alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan anugerah Allah Ta'ala menjadi seorang raja yang kuat, yang mampu mengalahkan, ya diantaranya Ratu Bilqis dalam istilah nama gitu ya, Malakatus Saba. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman dan memberikan anugerah kepada Nabi Daud, yaitu ilmu. Dan ilmunya ada dua sisi, yaitu apa? Ilmul kitab wal ilmu siyasatud dunya. Ilmu siyasati dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Daud, kemudian putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu dua kekuatan ilmu. Itu yang pertama ilmul kitab. Sedangkan yang kedua adalah siyasatu dunia. Ilmu mengatur dunia. Kita tahu dalam surah As-Saba bahwa Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu apa? Wa allanallahul hadid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud diantaranya, dan kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu apa? Bisa menaklukkan ya gunung-gunung, angin, ya,
kemudian apa? Besi, sehingga menjadi alat perang. Dijadikan ya gunung-gunung bisa dipahat sebagai tempat tinggal. Kemudian memahami arah angin, menaklukkan angin dan semisalnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala siyasah qawiyah, al-hazmu, dari sisi kepemimpinannya kuat ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dari sisi idariyah, kalau sekarang mungkin dari sisi manajemen Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan yang kuat. Ya, kita kan kalau bikin saya bikin sekolah mungkin nggak begitu jelas gitu ya, manajemennya dan sebagainya, pengaturannya. Tapi kita lihat dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengisahkan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayra fahum yuzaun. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala tunduk bangsa jin. Dan Nabi Sulaiman tahu kabilah-kabilah bangsa jin. Kemudian manusia dan burung-burung. Dan itu ditata dengan rapi, fahum yuzaun. Jadi dimanage dengan baik, dikelola dengan baik. Tahu kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya. Bahkan lihat di situ wa tafaqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman alaihissalam situ tahu semua jenis burung. Sampai mencari hudhud, di absen gitu ya. Ini masuk kerja atau enggak kalau kita gitu kan. Kalau antum jadi guru, memahami muridnya berapa, kecondongan murid ini kemana, jenis kemampuannya apa, mungkin dari sisi kognitifnya sejauh mana, afektifnya seperti apa, psikomotornya seperti apa, kemana kecondongan anak itu dipelajari gitu dengan benar. Ini sih siasah yang kuat ya. Kalau kita kan mungkin umat Islam hari ini lemah ya, dari berbagai sisi. Agamanya lemah otomatis, ilmu kitabnya dan ilmu manajemennya juga lemah. Tapi Nabi Sulaiman, bahkan dalam sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa hudhud itu dicari. Ya, ada dua penafsiran yang luas. Para ulama mengatakan yang pertama, karena memang Nabi Sulaiman alaihissalam artinya di situ mengabsen saja, tahu pasukan yang hadir atau enggak. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan karena hudhud seekor burung yang tahu di mana mata air. Dan orang yang perang sangat butuh air. Maka singgah di mana yang tepat gitu. Maka dicarilah hudhud. Berarti di sini orang yang namanya pemimpin, apa yang dinamakan manajemen itu kan menggunakan kekuatan orang untuk dalam satu tujuan. Dan seorang pemimpin yang cerdas, seorang manajer yang cerdas adalah orang yang tahu kemampuan bawahannya. Dan dia ditempatkan sesuai kemampuannya. Ini hebat sekali gitu ya. Jadi kalau antum ingin belajar ilmu manajemen, dalam Quran ada isyaratnya. Walaupun Quran bukan buku manajemen, bukan. Tapi Allah menggambarkan Nabi Sulaiman sangat tahu bangsa jin, bangsa manusia, burung-burung ditempatkan. Bahkan mungkin ini jadi contoh bagi seorang bapak. Antum nggak tahu nama anak, kalau punya anak 10 namanya apa lupa kadang gitu. Kemudian setiap hari di absen enggak gitu. Ini anak pertama udah hadir belum di rumah, udah enggak gitu kan. Apalagi sampai antum tahu kecerdasan anak ya. Yang satu ini pi dokteron, yang satu ini pi ulamaun itu, yang satu ini untuk teknokrat itu. Sampai dipeliti itu Nabi Sulaiman sangat paham sekali gitu. Kalau kita sama anak juga enggak kenal, apalagi sama bawahan manusia. Jadi Nabi Sulaiman ini sejarah yang memberikan satu pelajaran bagaimana menjadi pemimpin negara. Bukan pemimpin negara boneka gitu kan, yang disuruh orang, yang didesain gitu kan. Tapi lihat Nabi Sulaiman. Dan pemimpin itu punya hazam itu punya otoritas. Yang kata-katanya harus didengar. Lihat di sini, ketika hudhud tidak ada, la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw ya'tiyani muslimin. Pemimpin itu bersikap
Hazm, punya otoritas tapi rahmat juga gitu. Sampai kalau tidak hadir katanya, aku akan hukum dengan hukuman yang keras, bahkan aku akan sembelih gitu. Lihat pemimpin ini Hazm, punya otoritas, kekuatan. Kata-katanya saja ini. Ya, kalau antum kan nggak apa-apa dalam satu ketika antum masih besar di sini atau antum pilih pergi kan itu. Boleh gitu. Pemimpin membuat kata-kata gitu. Nah. Kemudian apa? Nabi Sulaiman dapat argumentasi. Kata Hudhud, saya baru saja katanya dari apa? Dari negeri Saba. Aku mendapatkan wanita pemimpinnya dan sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Mereka memiliki singgasana yang besar katanya. Dan apa? Buminya melimpah luas, negeri Yaman, bukan negeri Yaman sekarang, mungkin dulu. Hartanya melimpah luas katanya. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Qala sananduru asadaqta am kunta minal ghaibin. Seorang pemimpin mencari kepastian, tidak hanya asal lo senang gitu ya. Pemimpin enggak begitu, asal dapat berita menyenangkan udah selesai, enggak. Dicari asadaqta am kunta minal ghaibin. Disuruhlah Hudhud itu balik lagi, bawa surat ya. Kemudian lemparkan. Dengan adab juga Hudhud ini ketika berkumpul itu Ratu Saba dengan para menteri-menterinya. Kemudian bahasanya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alain. Maka Nabi Sulaiman itu menulis surat dengan surat yang isinya agung sekali. Pakai bismillah dulu. Maka Ratu Saba mengatakan kitabun karim katanya. Ini surat yang begitu bagus katanya. Maka para penggawanya atau para menterinya berkata, ya kalau pandangan saya kata dia, kata mereka ini menteri-menterinya. Apa kata menteri-menterinya? Kayaknya setiap raja tidak ada yang akan mereka baik-baik katanya gitu. Bahasanya. Tidak ada satu kekuasaan kecuali dia akan merendahkan yang lainnya. Tapi kata para penggawanya, panduri mada ta'murin. Tapi kan urusan wal amru ilaiki panduri mada ta'murin. Kata menteri-menterinya, ya tapi urusan kan milik engkau. Apa yang engkau akan perintahkan? Jadi lihat di sini, kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi. Ini tokoh-tokoh yang memang siasatu dunia. Dan umat Islam diwajibkan, yaitu ilmu kitab wa ilmu siasati dunia. Bagi siapa yang ingin berkuasa. Adapun yang kedua tentunya anugerah ya. Lihat di sini Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Nabi Daud alaihissalam. Termasuk saya akan bikin contoh yang terakhir di sini. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan ya. Itu apa? Kefakihan dalam mengungkap setiap masalah. Dalam bahasa kita problem solving. Ya. Teman-teman yang saya hormati, setiap orang ini kan ada istilah hard skill. Setiap orang itu antum kalau belajar mungkin di ITB yang dipelajari mungkin ya tentang teori ya, berkaitan dengan mesin apa gitu kan dan sebagainya. Belajar hard skill jelas. Tapi ada ilmu yang kedua yang dinamakan soft skill, yaitu intrapersonal dengan interpersonal. Intrapersonal adalah kemampuan regulasi diri, memiliki kesabaran, ketangguhan, dedikasi, loyalitas dan semisalnya. Interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang. Dan para ahli mengatakan orang yang ingin sukses, hard skill itu cuma 20%, tapi soft skill adalah 80% untuk orang sukses dalam kehidupan. Dan saya akan berikan contoh tadi. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyelesaikan masalah lebih daripada bapaknya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Saya berikan dua contoh dalam hadis. Pertama, ini kisah mungkin diulang-ulang.
dikisahkan ada dua orang, satu pemilik kambing, satu pemilik tanah. Suatu ketika sejumlah kambing merambah tanaman seseorang, maka datanglah untuk bertahkim. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, sepemilik kambing harus menghadiahkan satu ekor kambing kepada si pemilik tanah untuk mengganti tanah rumput ataupun padinya yang dimakan kambingnya. Selesai ya selesai. Tapi problem ini tidak jitu itu. Problem solvingnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan solusi. Yaitu apa? Bahwa si pemilik kambing itu memberikan modal kepada pemilik tanah tadi agar ditanamin lagi itu. Jika telah berbuah dengan buah yang kedua kali, maka dia bersedekah lagi kepada yang tadi. Ini pemberian solusi yang di situ semuanya menjadi baik. Jadi ini berbuat baik, ini berbuat baik, dan ini berpikir untuk kedepannya adalah bukan hanya diselesaikan itu. Tapi apa? Bercocok tanam lagi dan bisa berbuah lagi dan memberikan sedekah di buah yang kedua. Nah, yang kedua ada dua budak tukang pengembala kambing yang dia memiliki anak. Kedua-duanya punya anak. Salah satunya diterkam serigala. Maka tersisalah satu anak. Lalu kedua itu berseteru bahwa yang masih hidup adalah miliknya. Artinya anak dia. Di antara keduanya ada yang lebih tua umurnya dan yang lebih muda. Maka Nabi Daud alaihissalam ketika diminta solusi untuk menyelesaikan perselisihan ini, Nabi Daud melakukan pendekatan yang secara kaidah juga benar. Gimana? Dilihat umur anak dengan umur ibunya. Kan antum tahu biasa ya, kalau antum umurnya berapa? 40. Minimalnya ibunya 60 kan gitu. Kenapa? Umumnya orang menikah 20 tahun. Maka dilihat. Kalau sekarang ibunya umpamanya 70 tahun, sedangkan anaknya baru 20 tahun, wah ini enggak tepat gitu. Maka Nabi Daud alaihissalam menyerahkan anak ini kepada yang umurnya lebih tua. Kenapa? Karena tadi diambil kedekatan. Ya, mungkin tadi yang itunya 70, berarti anaknya ini berapa minimalnya? 50 gitu ya. Anaknya 50 tahun. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam lebih tepat mengambil cara untuk menentukan yang tepat siapa pemilik, siapa ibu dari anak ini. Dia mengatakan, hadirkan kepadaku sebilah pisau. Aku akan bagi dua anak ini agar adil. Maka menangislah wanita yang lebih muda umurnya. Dia berkata, aku akan hadiahkan kepada saudaraku ini. Maka memahamilah Nabi Sulaiman bahwa ini adalah milik perempuan yang lebih muda. Karena ibunya asli, maka dia akan memilih hidup walaupun berada di tangan orang. Yang ridho anaknya dibunuh, dibagi dua, itu menunjukkan bukan ibunya karena tidak punya hati. Dan inilah kecerdasan itu, mencari solusi. Jadi orang mukmin itu diperlukan kecerdasan. Ilmu mengambil solusi. Ilmu pisiasa. Sampai saya berikan contoh sederhana nih, tapi mungkin celotehan. Ada orang punya istri 3. Satu harapan punya istri 3, selain melaksanakan sunnah Nabi SAW, orang mengatakan kalau istri pertama sedang haid, ya ada istri yang kedua. Kalau istri yang kedua haid, ada istri yang ketiga. Tapi tidak selamanya mulus seperti itu. Ternyata istri-istrinya bersekongkol satu malam itu tidak ingin untuk dijima. Istri pertama tidak ingin, istri kedua tidak ingin, istri ketiga tidak ingin. Dia akan mengatakan, apa sih solusinya? Ternyata orang cerdas lain. Dia pulang dari istri yang ketiga, dia pura-pura mandi basah.
sampai diperlihatkan, tidak dihandukin. Datang ke istri pertama bilang ternyata istri ketiga hianat. Akhirnya istri pertama juga ngasih gitu. Itu apa? Problem solvingnya. Ini maaf ya, contoh walaupun mungkin sederhana. Tapi setiap mukmin itu harus mampu. Siasah, ada siasah. Ilmu. Jadi artinya orang yang berilmu, yang memiliki keilmuan yang luas. Nah, kemudian saya berikan contoh yang terakhir ini, gini. Antum belajar ya. Mungkin antum akan bikin sekolah. Ada 3 jurusan. Jurusan syar'i, jurusan IPA, jurusan IPS. Contoh gitu ya. Ada ilmu yang berbeda, tapi mesti ada ilmu yang sama. Mengajarkan ilmu matematika, jurusan syar'i pasti jamnya sedikit. Jurusan IPA mungkin jam matematikanya 6 jam itu. Biasanya begitu di sekolah. Tapi semua orang harus tahu logik matematika. Mau jurusan IPA, mau jurusan IPS, mau jurusan akidah, harus tahu logik matematika. Contohnya apa? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia besar pasak daripada tiang. Setiap orang yang punya upah, dia harus membelanjakannya sesuai dengan upahnya. Mau pintar matematika ataupun dia tidak belajar matematika ya harus begitu gitu. Itu namanya logik matematikanya. Gitu. Semua orang harus diajari. Sekarang tawakal dan sabar. Mau jurusan ekonomi, mau jurusan matematika, mau jurusan akidah, harus sama tawakalnya. Tapi definisi tawakal terkadang orang yang jurusan IPA tidak perlu tahu. Siapa yang lebih tahu jurusan akidah? Dia definisikan tawakal, macam-macam tawakal, dalil-dalil seputar tawakal. Tapi jurusan IPA mungkin yang penting tahu tawakal itu begini, tawakal itu wajib dalam kehidupan. Ya. Orang yang tahu hitung-hitungan tentang ilmu ekonomi, dia tahu ukuran kalau berjualan ini ada untung ada tidak untung. Tapi kan kalau sabar wajib gitu kan. Kalau jurusan ekonomi tidak punya sabar ya dia akan rugi. Bukan rugi saja, mungkin akan bunuh diri gitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, dunia pendidikan di dunia hari ini, termasuk mungkin kita hatta di pesantren, itu tidak begitu menjelma kepada hakikat bagaimana mendidik manusia gitu. Karena apa yang antum dapatkan adalah secari kertas, yang sesungguhnya ilmu tidak bisa diukur dengan secari kertas. Sok antum yang belajar matematika dapat diukur bahwa antum nilainya 9 dari mana? Nilai 9 itu hanya pendekatan saja. Apalagi efektif, mau diukur apa? Baik nilai 90 atau apa? Enggak apa itu. Makanya penilaian itu hanyalah untuk antum bisa diterima orang aja mau ke perguruan tinggi. Kalau saya punya pesantren, saya tidak peduli dengan nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu buat apa? Enggak ada, antum mau gurunya siapa saja, saya mampu berdialog dengan ahli pendidikan yang mana saja. Buat apa antum nilai? Enggak ada nilai. Apa? Antum nilai matematika dikatakan 9 dari mana? Apa yang dinilai 9-nya? Kan yang dinilai 9 itu dikasih soal 10, jawabnya 9, dikasih nilai 9. Dari mana antum bisa menilai bahwa IQ matematika dia adalah 9? Dan dikatakan benar dengan apa kasih soal? Ya, bukan berarti tidak pakai nilai ya. Dia usulnya pakai nilai ya. Cuma saya katakan ending dari pendidikan bukan itu gitu. Hanyalah itu untuk pendekatan, ya, untuk membuktikan aja bahwa ini udah belajar lah gitu. Endingnya kan bukan itu. Nah, tapi tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam menggambarkan hukum syariat
berhukum dengan hukum Allah dan siasatu din dan siasatu dunia gitu kan. Mampu tadi lihat. Dan kita harus ingat sejarah tadi ya, Nabi Sulaiman alaihissalam berikan kekuatan, cara memimpin, ya, kata-katanya, dialognya, komunikasinya, pencermatannya, idariyahnya, lihat. Sampai burung dicermati ya. 1000 jenis burung dan hudhud burung kecil. Mungkin ada faidah yang jangan dilewatkan. Ya. Burung, kenapa disebut banyak ya? Pertama, karena burung itu makanan ahli surga. Burung makanan ahli surga ya. Dalam surah apa? Al-Waqi'ah. Dan banyak ayat mengatakan burung adalah makanan ahli surga. Makanan ahli surga. Dan burung di zaman dulu, sebelum zaman digital now hari ini, dan sebelum ada tukang pos yang pakai kendaraan sepeda motor yang kuning, burung adalah sebagai pembawa surat ya. Kisah Nabi Sulaiman. Sekarang nggak pakai burung, tapi pakai apa? Pakai digital gitu ya. Pakai WA, Instagram, pakai SMS dan sebagainya. Tapi dulu burung. Kemudian orang mengenal alamat-alamat tertentu dengan burung. Ya, seperti kalau antum ke hutan, ini ada babi, ada harimau. Ya, ada burung ini senangnya dengan harimau, burung ini senangnya dengan suka ada babi gitu. Maka orang kalau antum ke gunung ya jadi tukang nyenang camping ke gunung. Ya antum tahu binatang-binatang membahayakan adalah dengan apa? Dengan burung. Dengan burung. Kalau ada elang-elang serem begini minimalnya di situ ada ular gitu kan. Sedang mengintai ular gitu. Contoh kecil gitu. Jadi memang burung dalam kehidupan manusia itu banyak kisah yang berkaitannya gitu. Nah, barangkali sampai di sini bahasan kita di malam yang berbahagia ini. Ya, kita tutup dan kalau ada pertanyaan 1 atau 2 silakan. Orang yang telah meninggal dan meninggalkan banyak harta, kemudian harta itu disedekahkan oleh ahli warisnya atas nama orang yang meninggal. Apakah orang yang telah meninggal akan mendapatkan pahalanya? Jelas akan mendapatkan pahalanya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi boleh bahkan bersedekah dengan harta anaknya juga akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya, apalagi dengan harta peninggalannya. Apa hukumnya membaca surah lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Ya. Tidak mengapa fi ba'dil ahyan, tidak mengapa kalau kali-kali. Tapi sunnahnya membaca surah adalah artinya yang didawamkan, yang dikontinyukan adalah pada rakaat pertama dan kedua. Bagaimana batasan istri mendiamkan suami atau bersikap dingin kepada suami karena kesal atau karena suami melakukan kesalahan? Tidak boleh ya. Tidak ada dalilnya bahwa istri menghajar suaminya. Ya. Jadi wanita dengan alasan suaminya melakukan kesalahan, lalu dia tidak taat kepada suaminya, ya kecuali memerintahkan apa yang maksiat, ya tidak boleh. Maka tidak boleh dengan alasan karena suaminya melakukan kesalahan dia tidak taat. Ya. Jadi tidak boleh dengan alasan kesal lalu dia tidak taat.
maka dia tetap akan berdosa ya. Wanita yang tidak berkhidmat kepada suaminya dengan alasan tadi, maka dia tetap berdosa. Jika saat istri menggunakan kata nanti atau sebentar lagi ketika suaminya memiliki hajat tertentu, ya, berdosa atau tidak? Ya tergantung. Kalau ada punya alasan umpamanya yang perlu diselesaikan dan suami memberikan toleran, nggak apa-apa. Seperti mungkin lagi menyelesaikan suatu perkara yang memang hajat, ya seperti lagi masak, ya, yang perlu diselesaikan dulu. Kalau tidak berbahaya, lalu dia minta izin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau seorang istri mengatakan nanti atau sebentar lagi, tidak ada alasan, ya ini maksiat kepada apa? Suaminya. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan, ada 6 tipikal wanita yang tidak layak dinikah. Dan ini dalam pepatah Arab, bukan hadis ya. Tapi dibenarkan dengan dalil-dalil lain. Dan ini berbahaya ya dalam kehidupan wanita, dalam kehidupan berumah tangga. Ada 2 tipikal laki-laki yang tidak layak lamarannya diterima. Ada 6 perempuan yang tidak layak untuk dilamar. Laki-laki dulu yang mudah ya. Pertama, laki-laki pemarah yang ringan tangan. Fatimah binti Abi Qais itu dilamar oleh 2 pemuda, oleh 2 orang, bukan buat pemuda, oleh 2 orang, Abu Jaham dan Muawiyah. Lalu datang kepada Nabi sallam. Kata Nabi sallam, adapun Abu Jaham, fa innahu la yadau abahu an atiqaihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak bisa meletakkan tongkatnya dari tangannya. Maksudnya selalu marah dan menganiaya istrinya, menyakiti dengan tangannya. Pemarah, suka mukul. Wa amma Muawiyah fasalukun lama lalahu. Adapun Muawiyah orang yang fakir banget katanya, tidak punya harta. Jadi tidak mengapa, jangan tersinggung kalau antum melamar ditanya udah kerja belum, udah punya belum, lalu ditolak. Ya itu boleh ya bapaknya menolak yang melamar yang belum kerja. Belum punya harta, belum punya apa gitu ya. Bukan berarti kata orang tuanya mau dikasih apa, enggak ya. Tapi memang ya tidak boleh suami itu pelit ya, pada istrinya. Kemudian ada 6 tipikal wanita yang tidak layak dinikah. Kata bangsa Arab, pepatah Arab, syarrun nisa'i sittun, sejelek-jelek wanita itu ada 6 katanya. Yang pertama, Hannanah. Hannanah. Seperti apakah Hannanah? Orang ini dikatakan kategorinya ada 3 kategori yang dinamakan Hannanah. Pertama, janda yang selalu ingat suami pertamanya. Jadi kalau nikah ke janda yang suka ingat ke suami pertamanya, nyebut-nyebut, duh, yang dulu tidak seperti sekarang gitu ya. Ini akan merusak kenyamanan dalam berumah tangga. Kemudian orang yang terlalu lebih ingat kepada keluarganya, sedikit-dikit ya bilang kepada suaminya A, K atau apa mengambilnya, mau pulang dulu ya, tiap minggu pulang gitu, keluarganya minta izin pulang gitu. Sehingga melalaikan kewajiban rumah tangganya, sering pulang gitu. Ingat bapak, ingat ibu. Bukan ingat bapak, ingat ibu tidak baik, baik ya berbakti. Tapi kalau udah punya suami, pergi dengan suaminya. Bahkan ada seorang wanita yang tidak ingin dibawa pergi suaminya, pingin di rumahnya. Di rumahnya tetap sama ibunya, tidak layak. Kemudian diantaranya Hannanah adalah yang selalu ingat kepada anaknya. Terutama ini kalau janda ya.
Jadi anaknya yang di ini, suaminya ditinggal. Namanya ini Hanan. Yang kedua adalah Annana. Annana adalah wanita yang selalu mengeluh kepada suaminya. Anan. Mengeluh kekurangan suaminya, mengeluh dia capek kerja terus pada suaminya. Ini bikin suami tidak nyaman ya, dan antum tidak akan nyaman ya, punya istri yang seperti ini. Yang ketiga adalah Mannana. Mannana yaitu wanita yang suka menceritakan kerjaannya kepada suaminya, menyebut-nyebut apa yang ada di sisinya dari amal. Waduh, saya mah dari pagi sampai siang nyuci. Waduh, saya mah dari pagi sampai siang ngurus anak. Apalagi wanita yang mungkin hartanya lebih banyak dari suaminya. Kamu enggak ingat ya? Kemarin ibu kamu dikasih sama saya. Kamu enggak ingat ya? Itu anak kamu pertama kebutuhan janda. Itu sekolahnya sama saya. Terus itu. Sehingga suaminya tidak punya harga diri, hina gitu. Jangan ya. Jangan nikah dengan wanita yang seperti ini. Yang keempat, barrokoh. Wanita yang selalu berdandan. Bukan berdandan untuk suami ya. Kalau berdandan wajib ya wanita. Tapi ngagelis terus itu. Luas luwis, luas lewas itu Karang Sunda. Sedikit-sedikit di mana aja. Bahkan mungkin dana untuk kosmetikanya lebih banyak ketimbang dana untuk makan anak dan keluarganya. Beli semua. Ya, kita tahu kan problem wanita di mana saja gitu kan. Habis yang dibuka ini cermin di mana aja, habis makan, habis mana di mana aja gitu kan. Ini bahaya. Yang kelima, syaddaqah. Syaddaqah ini wanita yang selalu noong. Tahu noong? Ngintip dari jendela ke rumah orang. Jadi yang selalu dilihat rumah orang. Banyak berkunjung, dilihat perkakas orang lain apa gitu. Sebagainya. Sehingga setiap kali ngeluh kepada suaminya, "Pak, si anu kompornya udah baru. Pak, si anu ini apa nih? Ini bikin pusing ya." Yang keenam, haddaqah. Wanita yang sering berdusta. Jadi kalau ngomong dusta gitu suaminya. Kita gini. Nah, teman-teman kenapa ya? Berumah tangga itu mencari kenikmatan, ketenangan ya. Carilah wanita yang membuat kita tenang ya. Maka dalam Al-Qur'an mawaddah warahmah ya. Askinuhunna min haitsu sakantum. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, para ibu, didiklah anak ibu agar tidak punya karakter yang 6. Enggak, ya punya sejarah, kebiasaan, ya kan orang bisa dikenal dengan karakternya, karakter keluarganya, karakter keturunannya, dari kebiasaannya. Ya. Sampai di sini kita tutup. Minggu depan kita ketemu lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.